Bismillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Kembali lagi channel saya Arifin Muhammad. Di video kali ini saya mau mereview sebuah atau salah satu helm gravel yang cukup lumayan nyaman dan juga bisa dikatakan kategorinya harganya sangat murah banget. Tapi dengan beberapa fitur yang boleh jadi bersaing dengan harga yang di atas 1 jutaan. Ini dia helm Rockbros HC51. Ya. Rockbros HC51 ini termasuk salah satu helm road atau juga helm gravel yang mungkin akhir-akhir ini lagi naik banget. Gitu, teman-teman bisa jadi salah satu opsi teman-teman untuk misalkan mau beli sepeda helm gravel kok kayaknya mahal banget, di atas 1 juta semua. Bahkan mungkin kalau yang Fox yang emang buat gravel itu harganya bisa 2 jutaan. Tapi ini bisa jadi opsi pilihan alternatif yang sangat murah banget, bahkan mungkin di bawah 1 juta tapi beberapa fiturnya itu udah lumayan banget. Bahkan mungkin fitur yang harusnya kita dapatkan kalau kita beli helm di harga 2 jutaan. Ketika teman-teman nanti misalkan suatu saat beli helm Rockbros ini, kita dapat boxnya seperti ini, warna hijau, full hijau, dan ada sedikit aksen Rockbrosnya bagian sini. Kemudian ada aksen Rockbrosnya sebelah sini. Itu di bagian belakang sini hanya ada tulisan Cina, full warna boxnya hampir semuanya hijau. Kemudian ada strip hitamnya sedikit, ada sedikit brandingan dari brand Rockbrosnya. Kita singkirkan dulu ke sebelah sini. Dan ini dia helmnya, helm Rockbros HC51. Size-nya itu universal dari bukan universal, tapi ini size L dari lingkar kepala 58 sampai 63 cm. Ya, ini dia helmnya, helm Rockbros HC51. Untuk informasi, helm Rockbros HC51 ini pada dasarnya warnanya hitam. Jadi di bagian sini itu yang doff ini hitam, kemudian atasnya itu bagiannya merah, karena kebetulan waktu itu pas saya lagi mau check out, yang diskon itu hanya warna merah. Selebihnya yang warna yang cakep-cakep, yang bagus-bagus itu masih di kisaran 500 ribu atas, bahkan ada yang jual 700 ribu. Tuh, untuk yang di depan saya ini warnanya kombinasi antara bagian atasnya ini warna merah, kemudian bagian bawahnya ini warna hitam doff gitu. Untuk bahannya, helm Rockbros ini dia terbuat dari polikarbonat shell yang udah sangat kuat banget gitu. Dan juga tapi ringan, dia kuat tapi ringan. Kemudian di bagian dalamnya itu ada EPS foamnya. Jadi bisa sedikitnya bisa menahan benturan lah, walaupun belum ada fitur MIPS-nya. Itu ya. Dan untuk helm Rockbros ini, untuk teman-teman ketahui, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, size-nya itu size L, lingkar kepalanya 58 sampai 63 cm. Jadi untuk kepala saya kan lingkarnya itu 59-60 lah. Tuh 63 paling besar lingkar kepala saya. 63 cm. Itu dia helm Rockbrosnya. Kita lanjut untuk beberapa keunggulannya. Yang pertama, helm Rockbros ini punya 21 ventilasi. Jadi insya Allah teman-teman akan tetap adem dan nyaman menggunakan helm Rockbros ini. Bahkan nggak pegel, karena untuk bobotnya dia termasuk kategori yang ringan banget, yaitu di angka 260 gram sampai 270 gram. Kalau di sini dituliskan itu 270 gram kurang lebih plus 10 gram. Gitu. Jadi helm yang di bawah 300 gram atau di bawah 400 gram itu sangat ringan banget, nggak bakal bikin sakit kepala. Bakal nyaman banget. Tuh, kecuali mungkin emang kalian pusing, ya emang ya dasarnya pusing gitu. Kalau untuk helm ini, pertama kelebihannya yaitu ventilasinya ada 21 ventilasi udara, bakal nyaman banget, nggak bakal ngerasa kegerahan gitu, bakal adem gitu. Sirkulasi udaranya karena sangat bagus, karena dari bagian depan sini udah banyak ventilasinya gitu, nggak bakal gobios lah gitu kalau bahasa orang sini. Gitu. Kemudian yang kedua, bahannya dari PC cell yang sangat kuat gitu. Kemudian di bagian dalamnya itu ada EPS foamnya gitu. Jadi bisa sedikitnya menahan benturan. Kemudian yang ketiga,
bagian busanya itu bisa dilepas pasang. Jadi kalau misalkan emang teman-teman pengen perawatan itu bisa dilepas, kemudian dicuci, dijemur, kemudian dipasang lagi gitu. Kemudian di bagian belakangnya sini adjusternya itu enak, bisa disesuaikan sama kepalanya teman-teman gitu. Nyaman banget sih adjusternya, nggak ribet kalau kita mau nyeting adjusternya, mau kecilin, mau gedein, mau longgarin, mau ngencengin gitu. Di bagian dalamnya juga udah kayak helm-helm mahal gitu, bisa disetting seberapa nunduk atau seberapa dengaknya helm ini posisinya gitu ya. Di bagian sini pun, di bagian adjuster belakang itu pun ada busanya, enak. Walaupun bisa dikatakan ini helm yang harganya sangat terjangkau, mungkin bisa dikatakan murah malah, tapi fitur-fiturnya itu nggak kalah mewah gitu. Nggak kalah mewah sama helm-helm yang lainnya gitu. Yang ketiga kelebihannya ini yang mungkin yang saya incer, karena kenapa saya akhirnya ambil helm gravel yang ini, dia udah fitlock teman-teman. Kalau misalkan harga normalnya 500 ribuan, tapi nggak tahu kenapa dia ada fitur fitlocknya. Bahkan helm yang mungkin kayak kemarin saya beli helm matte juga, yang harga barunya tuh 1.500.000 1.600.000 itu masih belum seperti ini fitlock. Ini kelebihannya. Tuh. Ada 3 kelebihannya tadi, ventilasi udara, kemudian bahannya terbuat dari bahan polikarbonat shell yang kuat, dan di dalamnya tuh ada IPS foam, bisa menahan benturan. Kemudian yang ketiga ini fitlocknya. Teman-teman bisa lihat fitlock. Dan satu lagi di bagian sini itu hampir mirip kayak build-nya punya Fox. Kalau teman-teman yang pernah pakai Fox speed frame, kalau teman-teman detail di bagian sini itu mirip banget sama Fox. Makanya saya mirip banget sama Fox. Itu karena yang bikin nyaman itu salah satunya di sini. Ya, Fox di sini ini mirip banget sama punyanya Fox. Itu kelebihannya, kekurangannya. Kita lanjut bahas ke kekurangannya. Kekurangannya mungkin yang pertama, ini sesuai dengan apa yang saya alami atau pengalaman saya. Yang pertama, dia nggak ada busa cadangannya. Itu jadi kalau misalkan kotor, padahal kita butuh cepet-cepet makainya, lagi kita cuci belum kering, dia nggak ada busa cadangannya. Dari sananya pun nggak ada. Itu cuma satu piece doang yang dipasang di dalam sini. Tuh, yang kedua, untuk harga misalkan normalnya 700.000, dia masih belum bawakan fitur MIPS-nya. Itu fitur MIPS-nya belum ada. Tuh, belum ada fitur MIPS-nya. Padahal beberapa helm yang misalkan kita nambah dikit 900.000, Giant itu udah ada fitur MIPS-nya, Specialized udah ada fitur MIPS-nya. Cuman dari segi ventilasi udara kayaknya Rock Bros HC51 ini lebih bisa diunggulkan. Itu ya. Itu untuk kekurangannya. Yang pertama tadi itu busa cadangannya nggak ada, dia cuma satu doang. Yang kedua, dia belum ada fitur keselamatannya, yaitu fitur MIPS-nya memang belum dibekali dengan fitur MIPS. Kemudian yang ketiga, ini sesuai dengan apa yang saya alami ya. Di bagian sininya, walaupun dia udah fitlock, tapi di sini tuh kadang kalau kita udah setting sesuai dengan lingkar sininya kita, lingkar apa sih, dagu kita, kadang suka geser-geser sendiri. Yang tadinya kita udah rapet banget, udah pas, tiba-tiba kendor sendiri, kita harus tarik lagi gitu. Itu salah satu kekurangannya. Ada 3 berarti kan. Yang pertama busa, yang kedua belum ada MIPS, yang ketiga bagian sini ya. Kalau itu sesuai dengan pengalaman pribadi saya gitu. Itu ya untuk kekurangannya. Kita coba dulu sebelum kita lanjut ke kesimpulannya. Waduh. Bagian sini kan padahal beberapa kali udah saya kencengin. Ini harus ditarik lagi. Di adjuster, dipasin. Dipakainya menurut saya udah lumayan cukup nyaman, tapi nggak bakal senyaman helm bel, karena menurut pendapat pribadi saya, helm sepeda sejauh ini yang paling nyaman menurut saya yaitu bel. Itu dia dari segi dipakainya, bel itu comfortable-nya itu nyaman banget, dia ngeplek banget di kepala. Kalau ini masih ada beberapa bagian kanan kirinya yang agak kurang ngeplek, tapi kalau nyaman, insya Allah nyaman dipakai. Saya pakai buat bike to work 18-20 kilo setiap hari, itu udah nggak pernah sakit sih kepala. Itu masih aman-aman aja. Tuh. Ya, jadi kesimpulannya gimana?
apakah helm ini sangat worth it untuk dibeli di tahun 2025 yang dimana gravel itu lagi naik-naiknya? Menurut saya pribadi, kalau teman-teman udah mulai main gravel, kalau misalkan nyari helm gravel kok mahal-mahal, ini bisa jadi opsi pilihan alternatif kalau teman-teman pengen punya helm gravel dengan harga yang sangat terjangkau. Misalkan beli yang 250 ribu deh, misalkan masih ada yang diskon, mending sikatin aja, itu ambilin aja, nanti bisa dicatin atau nggak bisa diskotatin dulu sementara sambil nunggu ada rezeki buat ngecat, karena ngecat itu kalau nggak salah di kisaran 500 ribuan, kan sayang gitu. Ya udah diskotlet aja dulu. Tuh, helm ini sangat worth it, nyaman. Kalau kenyamanannya dari angka 1 sampai 10 mungkin di 8 ya, atau enggak di ya di 8 lah untuk kenyamanannya. Dia nyaman karena untuk bike to work setiap hari yang pernah saya lakukan itu nggak bikin sakit di kepala gitu. Dan untuk tahun 2025 ini, untuk teman-teman yang main gravel, mungkin helm ini bisa jadi salah satu opsi untuk alternatif untuk teman-teman yang mungkin kalau mau beli helm gravel seperti Fox, Bill ataupun yang lainnya lumayan mahal, ini bisa jadi opsi pilihan. Ya, mungkin itu saja review video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.